Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang terhormat, para guru besar. Saya lihat di sini Profesor Asvin, kemudian juga Profesor Nikmatul Huda, kemudian juga di ruangan lain saya melihat ada Profesor Maria Farida, mudah-mudahan belum meninggalkan tempat. Kemudian juga yang saya hormati para narasumber, kemudian juga para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih atas nama tim steering committee dan organizing committee atas penyelenggaraan webinar di wilayah timur ini, yang didahului juga oleh penyelenggaraan webinar di wilayah barat dan tengah. Bapak dan Ibu, sedikit yang hendak saya sampaikan bahwa webinar di 3 wilayah ini pada dasarnya ditujukan untuk memperluas atau mengelaborasi tema utama Munas ke-6 APHPN HAN yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 dan 4, yaitu penguatan hubungan pusat dan daerah dan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika saya diizinkan untuk melakukan ringkasan atau summary terhadap apa yang sudah disampaikan di wilayah Barat, Tengah, dan Timur, saya ingin mengatakan bahwa semua yang kita lakukan pada dasarnya adalah untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui hubungan pusat dan daerah yang harmonis, yang saling menghormati atas dasar sistem peraturan perundang-undangan yang demokratis. Bapak dan Ibu, pemerintahan daerah otonom merupakan perwujudan dari tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang desentralistik. Dan fungsi utama dari sebuah negara itu adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan dalam konteks Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, fungsi pemerintahan itu termasuk juga fungsi pemerintahan daerah mewujudkan kesejahteraan umum tersebut. Namun dalam kenyataan, ternyata seperti ada keterbalikan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara kita. Desentralisasi justru menciptakan birokratisasi yang tidak memudahkan pelayanan publik. Dan berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk korupsi yang luar biasa yang terjadi di daerah, justru menunjukkan gejala menurunnya moral, etika, dan komitmen menjalankan pemerintahan yang baik. Bahkan keterbalikan itu ditopang oleh peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik dari segi materi muatan maupun juga dari aspek prosedur pembentukannya. Dan dalam situasi seperti ini, maka APHPN HAN sebagai asosiasi pengajar harus tampil dengan spirit keilmuan. Meminjam pendapat Sultan Syahrir yang mengatakan bahwa menjadikan ilmu sebagai hati nurani. Saya juga ingin meminjam perkataan dari Bung Hatta yang mengatakan ilmu wujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran. Pendapat ketiga yang saya ambil adalah pendapat dari Profesor Bagirmanan pada saat mengucapkan pidato perpisahan sebagai guru besar di Universitas Padjadjaran pada tanggal 8 Oktober tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa ilmu HPN bukanlah ilmu yang sangat netral. Karena itu, tidak selalu aman dan nyaman. Ilmu HPN adalah salah satu cabang ilmu kenegaraan yang sangat erat bersentuhan dengan organisasi dan sistem kekuasaan, yang tidak selalu sejalan dengan asas, kaidah, dan konsep ilmu hukum tata negara. Tanpa karakter atau kepribadian yang kuat, maka ahli hukum tata negara akan menjadi alat kekuasaan belaka. Oleh karena itu, tetap teguhlah dengan prinsip-prinsip keilmuan yang penuh dengan tanggung jawab. Jadilah selalu peniup sangkakala apabila kekuasaan tidak lagi bekerja demi kepentingan dan kebaikan bersama. Bapak dan Ibu, seminar Pramunas yang kita adakan mulai dari wilayah Barat, Tengah, dan Timur, yang insya Allah akan ditutup oleh seminar nasional pada tanggal 3 Februari tahun ini, telah memperlihatkan bagaimana para ilmuwan hukum tata negara
bagaimana para ilmuwan hukum administrasi negara telah menjalankan perannya dengan baik. Seminar Pramunas di wilayah timur ini secara khusus seakan-akan memperlihatkan kepada kita semua fungsi untuk merangkum pelaksanaan Pramunas di wilayah barat dan tengah. Berbagai isu-isu penting yang ada di dalam Pramunas wilayah barat dan tengah kemudian dilengkapi dengan isu-isu yang berkaitan dengan otonomi khusus serta sistem peraturan perundang-undangan. Seluruh anggota steering committee dan juga tim teknis dari organizing committee telah mencatat beberapa isu-isu yang sangat strategis yang akan dijadikan sebagai bahan untuk rekomendasi akhir dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di bawah pimpinan Dr. Otong Rosadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak. Saya menitip pesan, jangan lupa bagi para peserta yang belum mendaftarkan diri menjadi anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara untuk mendaftarkan. Akan lebih baik negara ini apabila kita bersama-sama di dalam spirit keilmuan memberikan kontribusi yang konstruktif agar apa yang tadi dikhawatirkan oleh Dr. Zainal Arifin Mohtar bahwa ilmuwan atau ahli itu dapat menjadi pembajak partisipasi publik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di negara kita tercinta. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa pada acara Munas APHTN HAN yang akan diadakan di Samarinda pada tanggal 3 dan 4 Februari. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama sekali lagi atas nama SC dan OC. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.